لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu, baik ruhiahnya, jasadianya maupun akliyahnya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, saya Adiba Nazila Hazana Nasution. Saya dari kelas Tadris Biologi 4 semester 6 dari Fakultas FITK. Oke, di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman mengenai sebuah video pembelajaran. Jadi, video pembelajaran kali ini berbasis daring tentang sel pada kelas 11 SMA. Jadi, pendekatan yang digunakan pada video pembelajaran kali ini adalah pendekatan scientific learning. Lalu model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran inquiry. Jadi sebenarnya model pembelajaran inquiry itu apa sih teman-teman? Jadi model pembelajaran inquiry merupakan sebuah model pembelajaran yang berfokus mengajak siswa untuk berpikir kritis atau logical learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah ibu juga baik ya, Nanda. Sepertinya ibu lihat hari ini kalian kurang semangat ya. Ibu kasih satu yel ya. Jadi yelnya seperti ini. Jika ibu mengatakan apa kabar semuanya, kalian menjawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu. Bisa, Nanda? Bisa, Bu. Saya. Oke. Ibu mulai ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya sudah semangat lagi ya, udah semangat. Masya Allah, Ibu salut. Jadi kali ini pertemuan kita daring ya Ananda, qadarullah, karena masih pandemi ya kan Ananda. Semoga Allah segera angkat wabah ini dan semoga kita dapat mengambil hikmah atas kejadian yang menimpa negeri kita ini, bahkan belahan dunia ini ya mengalami pandemi. Ibu harap walaupun kita daring semangatnya masih oke ya, masih mantap ya. Ibu harapkan itu semuanya. Oke Ananda, siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya Nanda, yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan ketua kelas. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya ketua kelas Tiara. Oke. Ibu udah share link absen kita ya di WA group dan silahkan diisi. Udah pada diisi ya. Sepertinya udah pada ngisi ya semuanya. Silahkan cek di WA group bagi yang belum. Oke. Ibu mau nanya dulu. Kalian masih ingat nggak apa sih kegiatan kita pekan lalu? Masih ingat Ananda? Masih, Bu. Masih, Bu. Masya Allah. Coba dulu satu orang. Apa tuh kegiatan kita? Paparkan dulu. Kegiatan kita pekan lalu itu apa? Jadi Bu, pekan lalu tuh Bu, kita masih membahas kontrak kuliah kita, Bu. Iya, benar sekali ya. Kita masih bahas kontrak kuliah ya pekan lalu. Jadi pekan ini merupakan pekan pertama kita memasuki materi yang baru ya di semester ini, yaitu komponen penyusun sel ya Nanda. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau share screen dulu.
Apa sudah terlihat share screen-nya, Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita ini, Ananda, kita dapat menjelaskan komponen-komponen kimia penyusun sel, lalu kita dapat memahami, menjelaskan tentang konsep sel, lalu menjelaskan tentang jenis-jenis sel, lalu nanti kita dapat menyajikan hasil pengamatan mikroskopis struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Oke, sebelum kita beranjak ke materi kita, Ibu mau menampilkan sebuah video dulu yang nantinya Ibu mau kalian review atau kalian sampaikan pendapat kalian tentang video tersebut ya, Nanda. Baik, Bu. Oke, ini dia. Hey, player one, do you think we're ready for this? John. Ini dia. Sudah terlihat videonya, Nanda? Sudah, Bu. Oke. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Oke, kita sudah sama-sama melihat videonya. Ibu mau nanya, apa sih yang terbersit dalam benak kalian setelah melihat video itu? Ada yang mau memaparkan pendapatnya, Nanda? Saya, Bu. Ya, Hairunisa, dipersilahkan. Yaitu, Bu, suatu kumpulan molekul, Bu. Ya, benar sekali ya, Nanda. Jadi kita lihat ya di video tersebut terdapat ya kumpulan molekul-molekul ya, banyak sekali tadi ya. Ya, sangat luar biasa ya, Nisa. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyatakan pendapatnya, Nanda? Saya, Bu. Ya, Tiara Indriani, silakan, Nak. Suatu kolaborasi, Bu. Ya, bagus sekali ya, Tiara. Iya, kita lihat tadi ya di videonya itu, mereka itu saling berkolaborasi ya, saling membantu, saling kerjasama ya tadi di video itu, komponen-komponen tersebut saling berkolaborasi. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Tiara. Oke, jadi materi kita ini kan tentang sel ya, Nanda. Jadi sel itu merupakan suatu unit terkecil yang ada di dalam tubuh kita ya, Nanda. Unit terkecil, ingat tuh ya, Nanda, terkecil. Sebelum kita beranjak ke materi lebih dalam lagi tentang sel, alangkah lebih baiknya kita mengetahui komponen-komponen kimia penyusun sel tersebut ya. Penyusun sel tersebut. Sel tadi apa tadi sel? Yaitu komponen terkecil yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi komponennya itu ada yang namanya unsur, ada juga yang namanya senyawa. Unsurnya itu ada dia unsur mikro. Ibu harap kalian fokus ya ke slide-nya ya, Nanda. Ada dia unsur mikro, ada juga unsur makro. Lalu senyawa juga terbagi dua. Ada yang anorganik dan juga ada yang organik. Oke, yang pertama unsur makro. Unsur makro itu merupakan unsur yang besar ya, yang banyak ditemukan ya di dalam tubuh kita itu, yaitu ada karbon, nitrogen, oksigen. H itu apa, H? Hidrogen. Iya, hidrogen. C tadi apa, C? Karbon. N apa, N? Nitrogen. Kalau O? Oksigen. Ya, Masya Allah, pintar-pintar sekali ya kelas ini. Ini kelas 11-1 kalau nggak salah ya, kelas 11 IPA 1 ya. Iya, Bu. Ya Allah, oke. Jadi ini dia unsur makronya ya. Ada dia oksigen tadi ya, karbon, hidrogen, nitrogen. Di antara keempat ini yang mana yang paling banyak? Oksigen. Iya kan? Oksigen. Iya. Sama-sama kita ketahui bahwa oksigen itu kan beroksidasi dalam tubuh kita. Kita menghirup oksigen gitu ya. Tentunya oksigen lah yang paling banyak ya dalam tubuh kita. Lalu karbon, hidrogen, dan juga nitrogen.
Terus ada juga unsur mikro ya Nanda, ada dia kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klorin, dan juga magnesium. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya Nanda? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Azlitu Sa'dia, silakan. Saya ingin bertanya, nah, unsur mikro banyak atau sedikit ya, Bu, yang dibutuhkan di dalam sel? Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih juga ya Zi atas pertanyaannya. Jadi unsur makro tadi itu banyak ya ditemukan di dalam sel ya. Berbanding terbalik dengan unsur mikro. Unsur mikro ini cukup sedikit ya ditemukan ya. Walaupun dia sedikit di dalam tubuh kita, hanya 4% saja, tapi dia ini penting di dalam tubuh kita. Dia itu harus ada di dalam tubuh kita walaupun hanya sedikit seperti itu. Mengerti Azni itu Sadia? Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk melatih kolaborasi kita di dalam kelas ini, Ibu mau kalian bekerja sama ya. Ibu mau kalian bagi kelompok, 3 kelompok ya. Kelompok 1 Adelia Ananda dan juga Khairun Nisa membahas karbohidrat. Lalu kelompok 2 Dini dan Nini Ardian membahas tentang lipid atau lemak. Lalu kelompok 3 Tiara Indriani dan dengan juga Siti Aisyah ya menjelaskan mengenai vitamin. Ya, Ibu beri waktu 15 menit ya Nanda. Jadi kalian bisa mengambil referensinya itu dari jurnal, dari buku, dari website terpercaya gitu ya Nanda. Ibu kasih waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, Bu. Oke. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi nih Ananda. Apakah ada kendala Ananda? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah ya. Time's up. Waktunya habis Ananda. Oke. Kepada kelompok 1 Bu. Ibu persilahkan ya untuk memaparkan hasil diskusinya. Kelompok 1 ada Aznitu Sa'diah dan juga Khairun Nisa. Ibu persilahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait karbohidrat. Nah, istilah karbohidrat meliputi gula dan polimernya. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang disintesiskan dari senyawa anorganik yang mengandung unsur-unsur C, H, dan O. Karbohidrat ini yang paling sederhana adalah monosakarida, yaitu gula tunggal. Nah, disakarida adalah gula ganda yang terdiri atas 2 monosakarida yang dihubungkan melalui kondensasi. Karbohidrat yang merupakan makromolekul adalah polisakarida, polimer yang terdiri dari banyak gula. Selanjutnya, monosakarida dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti tunggal dan sakar yang berarti gula. Umumnya memiliki rumus molekul yang merupakan beberapa kelipatan CH2O, glukosa C6H12O6, monosakarida yang paling umum memiliki peran penting dalam kehidupan. Nah, gugus hidroksil terikat pada setiap karbon kecuali satu, yang berikatan ganda dengan oksigen untuk membentuk gugus karbonil, tergantung pada lokasi gugus karbonil itu. Nah, gula bisa sebagai aldosa atau gula aldehida, atau sebagai ketosa, yaitu gula keton. Glukosa misalnya aldosa, fruktosa, dan isomer struktural glukosa merupakan bagian ketosa. Nah, lebih ditekankan struktural glukosa itu merupakan bagian ketosa ya teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nisa. Kepada Nisa saya persilahkan. Baik, terima kasih Asni. Nah, saya akan melanjutkan. Nah, disakarida terdiri atas 2 monosakarida yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosid. Ikatan kovalen yang terbentuk antara 2 monosakarida melalui reaksi dehidrasi. Misalnya maltosa merupakan suatu disakarida yang dibentuk melalui penyatuan 2 molekul glukosa. Juga dikenal sebagai gula maltosa. Maltosa merupakan bahan untuk pembuatan bir. Nah, lalu laktosa gula yang ditemukan dalam susu merupakan disakarida lain yang terdiri atas sebuah molekul glukosa yang berikatan dengan sebuah molekul
galaktosa. Disakarida yang paling banyak di alam adalah sukrosa, yaitu gula yang sehari-hari kita konsumsi. Kedua monomernya adalah glukosa dan fruktosa, tumbuhan organ non-fotosintetik lainnya dalam bentuk sukrosa. Selanjutnya ada polisakarida, adalah makromolekul polimernya dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Beberapa polisakarida berfungsi sebagai materi simpanan atau cadangan yang nantinya diperlukan sebagai dihidrolisis untuk menyediakan gula bagi sel. Polisakarida lain berfungsi sebagai materi pembangun atau penyusun untuk struktur yang melindungi sel atau keseluruhan organismenya. Dalam setiap gram karbohidrat yang terpakai oleh jaringan akan menghasilkan 4,1 kalori. Karbohidrat dapat disimpan dalam tubuh, yaitu dalam hati, otot, dan sebagian kecil dalam darah. Apabila dalam makanan kita kekurangan karbohidrat, maka darah akan bersifat asam atau asidosis. Nah, contohnya makanan yang mengandung karbohidrat paling tinggi adalah nasi, roti, dan kentang. Sekian, terima kasih, Bu. Terima kasih ya, kelompok 1 pemaparannya sudah luar biasa ya menurut Ibu, cukup detail ya. Hairunisa dan Tiara ya tadi ya? Azni, Bu. Oh iya, Tiara, Hairunisa dengan Azni pemaparannya cukup bagus ya menurut Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2, dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait lemak. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait lemak atau lipid. Nah, lemak atau lipid ini terdiri atas unsur karbon dan hidrogen. Lemak adalah molekul besar yang tersusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Asam lemak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu asam lemak jenuh. Nah, asam lemak ini berbentuk padat pada suhu ruangan. Sebagian besar lemak hewan seperti lemak babi dan mentega adalah jenuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dini Aisyah. Oke, terima kasih kepada Nini. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi jenis lemak selanjutnya itu adalah lemak tak jenuh. Lemak tumbuhan dan ikan umumnya tidak jenuh karena berada dalam bentuk cair pada suhu ruangan. Lemak tumbuhan dan ikan disebut sebagai minyak, misalnya minyak jagung dan minyak hati ikan shot. Kekakuan pada asam lemak tidak jenuh itu mencegah terjadinya penggumpalan molekul lemak yang cukup dekat yang bisa mengubahnya menjadi padat. Menu makanan yang banyak mengandung lemak jenuh merupakan salah satu dari beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler pada manusia. Pada kondisi ini, simpanan yang disebut kerak atau plak berkembang di lapisan internal pembuluh darah yang menghambat aliran darah dan mengurangi kelenturan pembuluh tersebut. Lemak tidak memiliki afinitas terhadap air. Contoh umum fenomena ini adalah pemisahan minyak goreng, suatu asam lemak cair dari larutan asam cuka, dan botol bumbu salad. Selain lemak, golongan lipid yang penting lainnya adalah fosfolipid dan steroid. Fosfolipid atau fosfor dan lipida merupakan komponen utama membran sel. Steroid adalah lipid yang ditandai dengan kerangka karbon yang terdiri atas 4 cincin yang menyatu. Salah satu steroid yaitu kolesterol. Minyak goreng merupakan lemak tak jenuh. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Sekian, Bu.
Terima kasih ya kelompok 2, Nini Ardian dan juga Dini Aisyah Rangkuti. Pemaparannya sangat bagus ya, penyampaian presentasinya juga bagus, Ibu kasih apresiasi. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 3. Ibu persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait mengenai vitamin. Nah, kata vitamin berasal dari kata vital yang artinya hidup dan amin yang berarti senyawa yang mengandung gugus N. Vitamin adalah zat organik untuk memperlancar metabolisme tubuh. Kerja vitamin mirip dengan enzim yaitu sebagai katalisator reaksi. Kondisi kekurangan vitamin disebut dengan avitaminasi. Dibuat oleh tubuh. Akan tetapi ada beberapa vitamin yang dapat dibuat dari zat-zat tertentu atau disebut dengan provitamin di dalam tubuh. Contoh vitamin yang mempunyai provitamin adalah vitamin D. Provitamin D banyak terdapat di jaringan bawah kulit. Vitamin lain yang disintesis di dalam tubuh adalah vitamin K dan vitamin B12. Kedua macam vitamin tersebut disintesis di dalam usus. Kemudian berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C, dan yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Oleh karena sifat kelarutannya tersebut, vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih ya kelompok 3, pemaparannya juga sangat bagus, tidak kalah bagus dari kelompok 1 dan kelompok 2. Materi yang disampaikan itu singkat, padat, dan juga detail tentunya. Oke anak-anak Ibu, terima kasih ya. Lalu Ibu akan sedikit review ya yang kalian presentasikan tadi, yaitu mengenai komponennya ya, atau biomolekul. Oh ya, sebelumnya Ibu mau nanya, apakah suara Ibu terdengar bising? Enggak, Tidak, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Ibu harap kalian fokus ya, Nanda ke layar ya. Jadi ini dia ya, biomolekul. Bio ini terdapat biomolekul ini terbagi atau dia ini terdiri dari 2 kata ya. Bio itu apa arti bio? Ayo, apa tuh arti bio? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Lalu molekul itu artinya senyawa-senyawa. Jadi biomolekul itu senyawa-senyawa di makhluk hidup. Umumnya itu dia terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lipid. Karbohidrat ini nama lainnya atau sinonimnya itu adalah gula. Karbohidrat ini memiliki suatu keistimewaan, Ananda. Kenapa? Dia itu identik dengan rasa apa tuh gula? Manis. Ya, Manis. Ya, benar sekali ya. Karbohidrat identik dengan rasa manis. Itulah dia keistimewaannya. Tapi perlu kita ingat, Ananda, bahwa nggak semua karbohidrat itu rasanya manis, tapi dia mayoritas manis seperti itu. Lalu pembagiannya itu ada polimer dan juga monomer. Poli itu artinya banyak, mer itu satuan. Jadi dia ini kumpulan dari satuan. Banyak dia jadinya. Polimer itu yaitu polisakarida. Poli banyak, sakarida, ada yang tahu arti sakarida? Belum ya? Ya, benar sekali. Gula ya, benar ya Nini. Polisakarida itu banyak gula, gitu ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu ada pati dan juga glikogen. Pati itu biasanya dapat kita jumpai pada tumbuhan ya, Nanda. Sementara glikogen itu biasanya kita dapat temui pada hewan, pada daging misalnya ya, daging ayam gitu. Lalu selanjutnya monomer, Ananda, ini dia. Monomer, monosakarida. Mono artinya apa itu mono? Satu. Ya, satu, tunggal gitu ya. Monokotil gitu-gitu ya. Kali ini monosakarida. Mono satu, sakarida berarti satu gula gitu ya. Jadi monosakarida ini banyak jenis-jenisnya, Nanda. Kalau ditinjau dari jumlah karbonnya, dia itu ada yang 3 karbon, ada yang 5 karbon, 6 karbon. Kalau 3 karbon itu disebut apa, Nanda? Triosa. Ya, triosa. Kalau 5 karbon disebut apa? Pentosa. Ya, benar sekali. Kalau 6 karbon? Heksosa.
Ya, Rosa. ya benar sekali. Ibu senang sekali ya join di kelas kalian ini karena muridnya itu hyperaktif gitu. Ibu senang sekali. Ya, kalau dia Ya, 3 Bu, jelas, Bu. karbon, ya sama-sama. Semoga menjadi motivasi ke depannya. Jadi kalau dia 6 karbon, heksosa benar sekali ya yang disebutkan kawan-kawan tadi ya. Contohnya yang paling umum lah dulu ya. Yang 6 karbon ya yang paling umum. Dia itu contohnya ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Bentuknya seperti ini ya Nanda, gini dia. Heksagonal dia bentuknya. Kalau dia yang 5 karbon, pentosa, contohnya ribosa. Bentuknya seperti ini ya, pentagonal dia bentuknya. Lalu yang 3 karbon atau triosa, itu contohnya fosfogliserat. Mungkin Anda masih asing ya terdengar fosfogliserat. Nanti insya Allah kita akan bahas ya lebih detail lagi di kelas 12, lebih tepatnya materi proses metabolisme gitu ya. Mungkin yang anak-anak olimpiade udah tahu ya materi metabolisme. Ada yang tahu materi metabolisme? Belum, Bu. Oh, belum ya. Nanti ya insya Allah lebih detailnya kita bahas di kelas 12. Jadi bentuknya seperti ini dia. Ini. Lalu selanjutnya itu adalah protein. Yang pertama tadi karbohidrat atau gula. Selanjutnya protein. Kalau dia, Ibu review lagi ya. Kalau polimernya gula atau karbohidrat itu disebut dengan polisakarida. Kalau polimernya protein itu disebut dengan polipeptida. Tadi monomernya gula disebut dengan monosakarida ya. Tapi kalau dia monomernya protein itu disebut dengan asam amino ya, bukan monopeptida tapi asam amino gitu ya. Bentuknya seperti ini, CR, CH, NH, NH, COH, COH gitu dia ya. Mungkin kita bingung ya, kenapa asam amino namanya Bu gitu ya. Mungkin kita bingung, kenapa enggak monopeptida gitu ya. Karena bentuknya gini dia Nanda, ada dia COCOH, dia itu karboksil. Karboksil itu bersifat asam ya Nanda, karboksil bersifat asam. Lalu di sini juga ada gugus amina. Itulah alasannya Ananda mengapa namanya asam amino. Terdapat karboksil yang bersifat asam, lalu terdapat juga amina. Protein ini memiliki jenis-jenis Ananda, ada yang primer, sekunder, tersier, quarter, sampai banyak. Sampai dia nanti berpilin-pilin membentuk benang gini dia ya. Bentuk benang dia itu dia nanti di proses hemoglobin. Jadi protein ini juga nanti akan berkaitan dengan enzim ya Nanda. Untuk materi lebih detail lagi enzim itu insya Allah kita akan pelajari di materi pencernaan. Di materi pencernaan itu sangat banyak sekali kaitannya dengan enzim ya Nanda. Lalu selanjutnya adalah lipid ya. Lipid itu ada trigliseraldehid, fosfolipid, kolesterol seperti itu. Ibu rasa tadi kelompok berapa tadi yang lipid? Kelompok 2 ya. Ibu rasa tadi orang itu sudah sangat detail ya menjelaskan lipid. Oke, kita sudah selesai ya membahas materi tentang komponennya. Sekarang kita masuk ke konsep sel. Jadi sel itu Ananda terbagi 2 ya Ananda. Terbagi 2, dia itu ada yang prokariotik dan juga ada yang eukariotik ya Ananda. Jadi keyword atau kata kuncinya itu ini Ananda. Membran inti sel. Ini keywordnya ya. Kalau dia prokariotik, dia tidak memiliki membran inti sel. Sehingga materi inti ataupun DNA, deoksiribonukleik asidnya itu tersebar di Ananda kalau dia prokariotik. Kalau eukariotik, dia itu membran inti selnya itu memiliki dia. Kalau prokariotik kan tidak memiliki. Kalau eukariotik memiliki. Sehingga Ananda tampak memiliki organel inti sel yang menjadi pusat aktivitas sel, sentral, pusat. Pusatnya itu di inti sel tersebut. Itu ya, next. Lalu penyusun sel itu Ananda ada dia membran sel, ada dia sitoplasma. Sitoplasma ini Ananda dia itu seperti cairan gitu. Terdapat berbagai organel di situ Ananda, ada vesikuli juga, dan serta ada juga sitosol. Lalu penyusun sel berikutnya ada dinding sel. Tapi dinding sel ini Ananda hanya terdapat pada tumbuhan saja. Pada hewan tidak terdapat dinding sel. Itulah alasannya mengapa sel pada tumbuhan itu kaku dia. Karena dia ada dinding selnya Ananda. Dia itu di tepi dia sebagai pelindung dia. Jadi kaku lah dia Ananda kalau dia sel pada tumbuhan.
Ini dia tadi ya, sitoplasma tadi terdiri dari organel ya. Inilah dia Ananda, ada nukleus, vakuola, mitokondria, badan Golgi, lisosom. Ini dia gambarnya ya. Inilah dia inti sel itu Ananda, ini inti sel. Inti sel itu tadi dia itu menjadi pusat aktivitas sel ya, ini dia. Ini perlu kita tandai nih. Inti sel itu pusat aktivitas sel ya. Ini dia bentuknya ya. Lalu ada juga mitokondria. Di mitokondria ini nanti ada DNA-nya lagi di mitokondria ini. Insya Allah kita itu takjub mempelajari ilmu sel ini ya. Kita takjub gitu, Allah menciptakan yang seperti ini gitu. Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa, sudah memiliki fungsi masing-masing ya organel ini ya. Masya Allah sekali. Lalu ada juga sentriol yang merupakan fungsinya pembelahan sel. Ada juga ribosom. Ribosom ini untuk sintesis protein ya. Ada juga RE halus, RE kasar, seperti itu Ananda. Ibu yakin kalian pasti memiliki banyak pertanyaan yang muncul ya Ananda mempelajari materi ini. Jadi, bagi anak-anak ibu yang memiliki pertanyaan atau unek-unek di dalam pikirannya, silahkan ya ketik pertanyaannya itu di Google Classroom, udah ibu sediakan forumnya ya Nanda. Teman-teman yang lain juga bisa menjawab ya atas pertanyaan kawan-kawannya itu. Bagi yang bertanya ataupun yang menjawab, ibu kasih nilai tambahan atau nilai plusnya ya Nanda. Lalu tunggu ya Nanda. Ibu rasa cukup sekian ya Ananda pertemuan kita hari ini. Oke, sebelumnya jangan lupa ya Ananda, kalian cek Google Classroom. Di situ udah ibu sediakan 15 soal esai. Perlu ibu tekankan, ibu itu lebih suka soal itu dia berbentuk esai. Kenapa Ananda? Karena mengasah pola pikir kita Ananda, biar kita terbiasa berpikir kritis. Ibu kurang suka kalau soalnya itu soal pilihan berganda. Jadi 15 soal di situ ya Nanda, ibu harap kalian kerjakan sebelum deadline-nya ya Nanda. Lalu pekan depan kita insya Allah mengadakan praktikum mengenai materi kita hari ini ya. Alat dan bahannya bisa kalian cek, udah ibu kirim LK-nya di Google Classroom dan juga di WA Group sudah ibu share ya Nanda. Seperti biasa setelah kita mengadakan praktikum, kita membuat laporan praktikum ya Nanda. Oke, sekian dari Ibu ya Nanda. Cukup sekian pertemuan kita ini. Semoga Allah berkahi pertemuan kita ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Semoga menambah wawasan kita ya Nanda. Ibu mohon sekali kalian jaga kesehatan ya Nanda. Patuhi protokol kesehatan jika kalian keluar rumah. Jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer gitu ya Nanda. Minimalisirlah untuk keluar rumah Ibu sarankan ya Nanda. Banyak-banyak minum atau makan yang kaya akan antioksidan. Contohnya itu kelapa muda gitu ya. Jambu biji, rimpang-rimpang seperti jahe, kunyit seperti itu. Ibu. Ya gitu ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian ya anak-anak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya yang luar biasa. Ibu salut kepada kalian. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.